Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Shalom, yang di belakang shalom. Shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik, katakan amin. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan sama-sama perkatakan Mazmur 91 kemudian 5 arti Pentakosta ketiga. Silakan media. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, amin. Coba lihat kanan kiri depan belakang, kasih jabat tangan. Jangan lupa senyum yang paling manis, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Biar saudara dan saya alami Tuhan pagi ini di ibadah yang kedua. Sekali lagi tepuk tangan untuk dia, sorakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Dengan tidak terasa kami sudah berada di semester yang kedua ya Tuhan. Tahun amanat agung tahun 2026. Terima kasih sejak Januari sampai di bulan Juni. Tuhan sertai setiap kami. Dan kami sudah berada di semester yang kedua ya Tuhan. Itu artinya
Tuhan bawa kami sejauh ini. Kami percaya rancangan-Mu adalah damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Sungguh bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus pegang janji-Mu dalam hidup kami. Dan biar di ibadah ini Tuhan, setiap kami tanpa terkecuali boleh sekali lagi mengalami Tuhan. Ora labaya syanara labara 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 labara. Ora labaya ralabaya 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 ralabaya. Kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Kami tahu Kau hadir di sini. Kami tahu Kau akan lawat kami. Kami tahu Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau setia. Engkau setia. Sekali Kau berjanji pasti Kau genapi. Sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami menyembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kekuatan kami menyembah Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, Maha besar, Maha mulia, Maha adil. Yesus, tidak ada Allah seperti-Mu. Kau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Yesus. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Engkau mau berdoa, engkau mau bernyanyi, engkau mau bermazmur, hanya tinggikan namanya. Yesus ada di sini. Yesus Tuhan. Oh ya ralaba ya syadalalabo. Oh ralaba ralaba ralaba. Syadalaba ralaba ralaba ralaba. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus, meninggikan-Mu Tuhan. Kami hormati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh lalaba ya syadalalaba lalaba. Haleluya. Haleluya. Syaralabaralabaralabaralabala. Dalam segala situasi kondisi kami mau terus pegang janjinya Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau pengharapan kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oralabaralabara. Oralabaralabaralabaralabaralabara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan
waktu ku kuat maupun lemah. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus. Ya Tuhan, karena kasih-Nya Yesusku, sambil angkat tanganmu sekali Yesus, meteraikan setiap janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan setiap umat-Mu. Yes. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Dia. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun, mari naikkan pujian ini dari dalam lubuk hatimu, Bapak Ibu Saudara. Yang mempesona, kami tidak mau pusingkan persoalan masalah kami, pergumulan kami Tuhan. Ya Tuhan, oh musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, Yesus. Ya Tuhan, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar saudara saja naikkan pujian ini dari awal bersama-sama, nyatakan. Dalam segala keadaan, ini bukan sekedar lagu ya Tuhan yang kami naikkan. Ini pengakuan kami. Hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Setiap Kau setia ya Tuhan. Sungguh Engkau begitu setia kepada setiap kami. Makasih Tuhan. Ya, terima kasih. Beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Yesus,
Yes Lord. Karena sekarang ku ada. Biar musik saja naikkan pujian, mari sama-sama bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Sungguh ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Sekalipun seolah-olah tidak ada harapan di depan kami, sekalipun seolah-olah jalan-jalan tertutup ya Tuhan, tapi pagi ini dengan iman kami katakan, sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih. Sambil angkat tanganmu, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Tuhan Yesusku, ku cinta Kau selamanya. I sing praises to your name, oh Lord, oh Lord, for your name is great, yes, and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh yes Lord, we worship you Lord, yeah. For your name is great and worthy to. Mari sama-sama bangkit berdiri sambil angkat tanganmu. Praises to your name. Yes Lord. For your name is great and worthy to be praised. To your name,
Jadilah sesuai iman kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Sorakan. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom on fire. On fire. Coba cari 5 orang. Katakan on fire. On fire. On fire. On fire. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Sorakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yes Lord. Baru namaku bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Yang bawa jempolnya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Amat baik. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lihat kanan kirimu, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, Sungguh amat baik. Dia teramat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sorakan. Tiada berkesudahan. Nyatakan dengan bangga, Setiamu Tuhan. Engkau setia Tuhan Baru namamu bagiku. Oh, 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 oh. berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Sama-sama jempolnya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara saja katakan. Untuk selama. Sorakan. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Yes. Dulu Sekarang dan selamanya. Ya. Nyatakan Yesus bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu sekarang dan selamanya. Ya. Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Baik. Sungguh amat baik. sambil lihat kanan kirimu. Untuk selama-lamanya. Ya. Katakan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh sambil tunjuk dari selamat sampai selamat untuk selamat lamanya. Sorakan. Boleh sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus dahsyat. Sorakan. Haleluya. Haleluya. Kita sorak haleluya 3 kali sambil lompat. Lihat kanan kirimu bilang gini. Sambil lompat men. 3, 4. Haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah, bawalah Pujian barunya karena Dia yang berkata.
Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kau yang percaya, ya Tuhan, Semesta sujud menyembah. sambil angkat tanganmu. Kau yang, ya Tuhan, Percaya seluruh semesta sujud. menyembah. Siang-siang agunglah Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. haleluya. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan. DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang mempunyai gaya hidup. Doa. Siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman disorakan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Kau sanggup melawat kami bahkan saat firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Bahkan kami akan sama-sama juga masuk dalam perjamuan kudus. Urapi setiap kami Tuhan. Biar semua kami yang ambil bagian melakukan dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Kami terus pegang janji-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan jadilah sesuai iman kami ya Tuhan. Yes. Disediakan bagi, amin. Ku diangkat bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil angkat tanganmu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. yes. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya siang ini Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan.
Yang butuh mujizat, Tuhan berikan mujizat yang baru hari-hari ini. Makasih Tuhan. Dan kami mau sama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pesan Tuhan yang begitu kuat tentang aku datang segera. Untuk pertama kalinya saya terima tahun 2009. Pada waktu itu saya gemetar, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak segera menjawab. Sekitar 6 bulan kemudian Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28-32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Ayat 28 dan 29. Yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Hari-hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Saya merasakan dengan gemetar seperti yang terjadi pada tahun 2009. Saya terus-menerus dengan bertalu-talu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah kepada saya kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berbicara melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya berseru-seru dalam doa, pujian dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hari-hari ini Tuhan berbicara melalui pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Pesan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Dia, Tuhan Yesus, adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia.
Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, maka Tuhan akan berkata kepada kita, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan yang lain-lain. Menyangkal namanya bukan hanya dengan mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang akan bertanya, apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan? Ini bisa dikatakan kita menyangkal namanya. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa kita sedang menuju hari pencobaan itu. Dan akan terus makin hebat. Orang yang hidup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pasti mengira bahwa hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia seperti yang dimaksudkan kepada jemaat di Philadelphia sedang terjadi. Tetapi nyatanya hari pencobaan itu tidak terjadi. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman? Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada zaman itu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Pasti tidak masuk akal. Bagaimana untuk melakukannya? Tetapi akhir-akhir ini, terutama setelah COVID-19, penggunaan media sosial begitu meluas, sehingga pemberitaan Injil ke seluruh dunia sangat masuk akal. Mungkin hari-hari ini sudah terjadi. Kita tidak tahu. Yang jelas, kalau ada pencobaan yang datang ke seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, kita harus percaya ini merupakan permulaan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kita juga harus percaya kita akan dilindungi
dari pencobaan itu melalui pengangkatan. Tadi dikatakan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah mereka yang keluar sebagai pemenang. Mengenai pemenang ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, artinya yang melakukan perintah Tuhan itu, akan masuk surga. Seperti pesan Tuhan Yesus mengenai jemaat di Philadelphia, di mana mereka menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangannya. Itu juga yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang, sehingga kita ikut dalam pengangkatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akan tetapi, tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya, maka waktunya sudah sangat-sangat singkat. Apalagi hari-hari ini Tuhan Yesus berpesan, Aku datang segera. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, seperti yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 yang berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita seperti dia akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi kita berjaga-jaga seperti nanti malam dia datang. Jadi jangan ada yang berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya melakukan tugas dengan sungguh-sungguh? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Itu tidak benar. Lakukan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu dia datang, kita akan mendapat upah. Yang mau katakan amin? Sesuai dengan Matius 24 ayat 48 dengan 51, kita diingatkan agar tidak menjadi hamba yang jahat, yang berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pada saat tuannya datang, pada saat yang tidak disangkanya, maka tuannya akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini peringatan serius buat orang-orang percaya yang menganggap kedatangan Tuhan masih lama sehingga dia tidak berjaga-jaga. Hidup yang sembrono, hati-hati supaya tidak masuk neraka.
Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah jangan terjebak dengan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran dunia. Ini akan membuat kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pada saat carang dipotong, dia akan jatuh ke tanah dan menjadi kering. Kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15:8, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku." Galatia 5:22-23 berkata, "Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Orang yang berbuah akan terus dibersihkan. Perhatikan ini. Agar lebih banyak berbuah. Kita terus akan dikuduskan melalui Roh Kudus, firman Allah, dan juga proses. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah kita harus memiliki kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus. Karena yang pertama, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa mereka telah menguji yang menyebut dirinya rasul. Tapi tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang jahat itu pendusta. Yang kedua, mereka tetap tabah, sabar menderita karena namaku, Tuhan Yesus, dan tidak mengenal lelah. Dan yang ketiga, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga Tuhan Yesus benci. Kalau melihat hal ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah memberikan pujian, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Kita harus menggarisbawahi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa sebaik apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasari oleh kasih yang semula, Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh.
bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang dimaksudkan dengan aku akan mengambil kaki dianmu adalah menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya. Dengan perkataan lain, artinya akan masuk neraka. Karena itu kita harus menjaga agar kita selalu dalam kondisi kasih yang semula, agar kita ikut dalam pengangkatan. Kasih yang semula adalah kasih pada saat kita baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Pada saat itu kita begitu haus akan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan banyak membaca Alkitab dan hidup kudus. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan memuridkan orang lain. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa memandang profesinya adalah menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus, pasti akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama saya bersama-sama, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Bapak, urapi kami semua ya Aba, urapi kami semua. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi. Terima pengurapan Tuhan, terima. Jadi pemenang. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada yang belum menerima anggur dan roti, bisa angkat tangan. Sudah terima semua, mari kita bangkit berdiri masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita
kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sedang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sudah menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pengumuman Minggu 19 Juli 2026. Wah, serius? Puji Tuhan! Ini Yeremia, anak baru di Departemen Pujian Penyembahan. Awal masuk sih dia seneng banget, tapi sekarang... Seka yo, hey. Yesus Tuhan, masa yang gini lolos audisi? Sampean lemes amat ya? Gimana yang seperti ini? Semuanya! Salah lagi. Oke, Yer, hari ini kita coba nyanyi lagu ini dulu ya. I will sing of the goodness of God. Bagus ya. Nanti minggu depan cesak jadwal di Ibadah Raya ya. Wah, serius sih? Puji Tuhan, Ci. Thank you. Dan ternyata pelayanan bukan cuma soal skill, tapi tentang berjalan bersama, saling menopang, dan menguatkan. Ci, aku boleh ajak teman-teman aku buat latihan bareng nggak? Boleh banget dong. Malah sekalian aja ajak ke retret Departemen Pujian Penyembahan supaya makin kenal dan deket sama yang lainnya juga. Tapi kan mereka belum gabung di Departemen Pujian Penyembahan, Ci. Gak apa-apa Yer, karena acara ini buat semua yang udah pelayanan di bidang musik dan juga vokal di departemen masing-masing. Nah, acara retret ini tanggal 24 sampai 25 Agustus 2026, tempatnya itu di 5G Resort Bogor. Temanya itu Consecrated, Connected, dan juga Commission. Karena kita percaya Tuhan akan memperlengkapi dan mempersatukan kita semua. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah angkatan 106. Kelas diadakan setiap hari Rabu mulai 5 Agustus hingga 23 September 2026 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kelas BPN ini wajib bagi setiap calon pasangan yang akan menikah minimal 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8666 6374. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land atau dengan scan kris pada layar Anda dan dengan menambahkan angka 2 pada nominal terakhir. Contoh, Rp100.002. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Ada generasi yang pernah menjawab panggilannya. Ada generasi yang memilih berdiri bagi Tuhan. 8 tahun berlalu dan panggilan itu belum selesai. Retret ini bukan sekedar healing sejenak dari sibuknya kegiatan. Ini adalah kesempatan untuk dibentuk menjadi murid Kristus yang semakin mengenal Tuhan, hidup dalam kebenarannya, dan bertumbuh bersama. Because we are not only called to be disciples, but to make disciples and finish the Great Commission. Sekarang giliran kita untuk diperlengkapi bersama melalui Youth Camp 23 sampai 25 Agustus 2026 di RDM Villa Bogor. Will you answer the call? Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir siang ini jadi pemenang? Boleh lambaikan tangan yang pengen jadi pemenang. Boleh colek kiri kanannya, katakan jadilah pemenang. Iya, karena tujuan akhir kita harus menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Oke, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan, kami mau menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir,
dan beribadah di GBI Tiga Raksa. Kalau ada boleh mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada Bapak Ibu atau teman-teman? Nggak ada? Atau mungkin malu-malu ngangkat tangannya ya. Nanti kalau baru pertama kali hadir nanti pengen bertanya-tanya nanti boleh menghubungi para pengerja ya. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa terobosan GBI Tiga Raksa akan diadakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 19.30 di tempat ini, mengundang setiap kita untuk boleh hadir ya. Untuk breakthrough ini atau doa terobosan ini diadakan secara hybrid ya. Jadi yang jauh atau tidak sempat datang ke gereja bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, ayo sama-sama kita boleh hadir di tempat ini berdoa supaya terobosan terjadi dalam kehidupan kita, pekerjaan maupun usaha kita. Yang berikutnya doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Karena Sabtu kemarin tidak ada karena berkenan dengan ada pemberkatan jemaat kita, maka untuk Sabtu depan doa pagi dibuka kembali, mengundang setiap kita semua boleh hadir, yang punya waktu boleh hadir di doa pagi ini. Jamnya jam berapa? Di jam 5 pagi ya. Yang berikutnya Sabtu depan ibadah youth tetap ada di tempat ini di jam 7 malam, mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini ya. Untuk ibadah minggu depan, Minggu 26 Juli 2026, ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yonatan Arif. Dan untuk ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Riko Kurniawan. Oke, sebelum kita bacakan pengumuman tentang Olimpikul, kita lihat dulu videonya. Karena agak panjang sedikit ya, minta waktu nanti. Ya, buat cool nih, karena pendaftaran terakhir hari ini. Boleh videonya ditayangkan dulu. Kalau yang tahun lalu belum jadi juara, nah ini kesempatannya nih Bapak Ibu ya. Rebut kembali dari sang juara bertahan. Ya, saya akan bacakan sedikit. Agak sedikit nggak apa-apa ya, kita bacakan dulu nih. Takutnya ada kul-kul yang belum tergabung, sudah daftar tapi belum masuk ya. Ya, saya bacakan dulu untuk estafet air ada 12 kul yang sudah mendaftar. Kul Pak Sutaya, Emilia Kaban, Neva, Husrilam, Leni Butar-Butar, Elizabeth, Lestiari, Agus Elkana, Heni, Albinus, Reta, Indra. Nah, udah tayangan ya. Nah, boleh dilihat ya yang estafet bola. Nah, boleh lihat di situ juga sudah ada 12 kul. Terus yang berikutnya untuk lomba tarik tambang kayaknya nih sepi peminat nih ya. Apa sudah ada yang nggak kuat lagi tarik tambang apa ya? Tahun lalu tarik tambang seru loh ini loh. Mana diguyur hujan dan pesertanya juga wah kakar-kakar semua. Ini cuma 6 kul ini nih. Langsung jadi juara ini nanti nih. Ya, jadi ini yang tarik tambang tolong Bapak Ibu ya langsung mendaftar kulnya didaftarkan ya karena baru 6 kul ini untuk tarik tambang ini. Sang juara bertahan rasanya nggak ngelihat nih Bang Teo. Wah Bang Teo nggak ada ini nih sang juara bertahan kemana Bang Teo ya? Kul DM ya. Nah kayaknya nggak ada nih mau dikasih kali ke kul yang lain nih. Nah yang lomba masak nih masih kalah nih dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu kalau nggak salah ada 18, ini baru 14. Kul kita ada berapa Pak? Ada 40-an ya. Nggak mau hadiahnya nih. Lomba masak hadiahnya gede loh. Nah baru 14 ya. Nah para gembala kul dan penilik-penilik kul tolong. Malah saya juga kul youth nggak ada ini ya. Wah bahaya nih. Nah nih saya harus panggil dulu nih semua gembala kul youth nih. Belum ada ini. Takut yang ngelawan Bang Teo ya. Jadi dari panitia ternyata pendaftaran itu diundur ya. Jadi masih dikasih kesempatan 1 minggu ke depan untuk mendaftar ya. Karena sebenarnya kan kita lombanya kapan sih? Lombanya di minggu yang pertama di tanggal 2 Agustus dan tanggal 9. Jadi nanti di tanggal 9 adalah
final dan juga lomba masak ya. Nanti akan ada hadir master chef ya. Nah, ya seperti tahun yang lalu ya. Wah, adalah lomba estafet air yang seru, main basah-basahan ya. Nanti ditambah lagi lomba estafet bola, tapi bolanya jangan dipakai buat nimpukin orang ya. Estafet air kemarin dipakai buat guyurin orang gitu ya. Bukan untuk menang malah guyurin orang gitu. Nah, ayo segera daftarkan Bapak Ibu, para gembala kul, penilik kul yang belum daftar segera daftarkan supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita di dalam Olimpik Kul ini ya. Walaupun hadiahnya cuma 1 unit mobil. Ada Bang? Oh, nggak ada ya? Oh, saya kirain gambarnya katanya. Ternyata ya, mobilnya ada di showroom Bapak Ibu. Ya, nanti boleh ambil sendiri di showroom ya. Oke, kita lanjut ke pengumuman yang berikutnya. Ya, baptisan air Bapak Ibu yang sudah mendaftar ataupun yang rindu untuk dibaptis. Hari ini kita ada baptisan air ya. Tidak bawa baju ganti, Bu disediain nggak? Ada ya Bu ya? Ya, jadi ada yang rindu untuk dibaptis, tapi baptisnya selam ya Bapak Ibu ya, bukan baptis percik. Kita di GBI baptisnya adalah baptis selam. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu atau teman-teman yang anak-anak muda yang rindu untuk dibaptis usianya 12 tahun ke atas dan tidak bawa baju ganti nanti disiapkan ya. Nanti akan diadakan nanti pengarahan dulu. Ya, nanti bagi yang mau dibaptis belum mendaftar nanti boleh langsung menghubungi di counter pelayanan jemaat di bawah. Nanti silakan nanti untuk mengisi formulirnya. Yang berikutnya kelas penari ya. Nah, dibuka juga tim penari membuka kesempatan untuk latihan untuk anak usia 7 sampai 11 tahun. Latihan ini akan diadakan minggu depan 26 Juli 2026 jam 11.30 atau habis ibadah yang kedua. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan anggota keluarga atau anak-anaknya silakan menghubungi tim penari ya. Yang berikutnya kita umumkan, nggak tahu tadi diumumin ya, ibadah BWR. Nah, ini ada ya. Ya, ibadahnya sih masih tanggal 27 ya, Senin depan, bukan Senin besok nih ya. Senin depan, tapi nggak apa-apa kita umumkan sekarang, mungkin 2 kali nanti diumumkan, supaya para wanita-wanitanya Tuhan dan para pasangan suami istri mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti ibadah BWR dan pasutri ini ya. Nanti pembicaranya PDP Frida Haryanto. Nah, ini melalui aplikasi Zoom kok Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti bisa bergabung di aplikasi Zoom ya, untuk ID-nya sudah ada, passwordnya juga sudah ada. Ya, nanti di grup nanti akan tetap diinformasikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita seperti yang kita sudah umumkan bahwa Natal gereja kita sudah disepakatin. Natal kita di tanggal 19 Desember bertepatan juga itu di hari Sabtu. Jamnya dari jam 4 sampai di jam 9. Tempatnya di mana? Di Gedung Geraha Fans Jaya yang tahun lalu kita pakai. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu seperti tahun-tahun yang lalu, karena kita juga butuh biaya untuk perayaan Natal kita di tahun ini, maka bagi Bapak Ibu yang rindu menabur melalui janji iman untuk perayaan Natal kita, nanti Bapak Ibu nanti turun dari tempat ini habis ibadah ini, nanti boleh ngambil formulirnya di meja pelayanan jemaat ya. Nanti Bapak Ibu boleh mengisi dulu, setelah diisi nanti dikembalikan ya. Kalau mau langsung dibayar silakan, tapi kalau nanti mungkin nanti bayarnya beberapa kali nanti akan dibantu oleh para pengerja untuk menjelaskan. Ya. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, persembahan umum, persembahan diakonia, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan nanti boleh maju ke depan memasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan. Demikian pengumuman di hari ini, mari kita memberi dengan sukacita, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala, kita berdoa buat persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Kalau kami boleh merasakan kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya bahkan sewaktu kami mendengar firman-Mu dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kami alami Tuhan. Lawatan Allah bahkan setiap kami Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat sudah Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat Tuhan bebaskan Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak akan pernah salah lagi sewaktu kami datang ke tempat ini ya Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, dan sebagai rasa korban syukur kami atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami, persembahan umum, persembahan diakonia. Bahkan umat-Mu yang dengan setia mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Melalui persembahan persepuluhan Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Bahkan apa saja yang diperbuat oleh umat-Mu, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Hanya Kau milikku di surga,
dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan sejahtera menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.